Halo, selamat datang di Linggaloka, channel yang membahas seputar soal-soal masuk perguruan tinggi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal asli UTBK ya, SNBT dengan subtes penalaran umum. Nah, di sini ada soal pertama, kita baca dulu ya. Jika seseorang teliti bisa membuat rencana sebelum bertindak, melakukan sesuatu sesuai rencana dan menyukai hal-hal yang lebih mendetail, dia bekerja dengan teratur. Oke. Jika orang itu tidak suka membuat rencana, mengerjakan sesuatu sesuai hati, dan kurang menyukai hal-hal mendetail, maka kesimpulan yang benar. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kesimpulan mana yang benar dari pernyataan di soal ini. Ini nampaknya adalah soal penarikan kesimpulan ya, soal penalaran deduktif. Jadi di sini kita bisa pisah-pisah dulu pernyataan-pernyataannya dengan simbol. Misal, jika seseorang teliti, ini kita bisa misalkan dengan P ya. Nah, dari bisa membuat rencana sebelum bertindak, bla 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 bla, sampai mendetail. Stop sampai sini aja. Di sini ya, sampai sini. Ini Ki. Terus di sini dia bilang, jika orang itu tidak suka membuat rencana, bla bla bla, sampai hal mendetail, ini kan negatif semua ya dari pernyataan Ki ya. Di sini ditulis dia membuat rencana sebelum bertindak, di sini dia nggak suka membuat rencana. Di sini dia melakukan sesuatu sesuai rencana, di sini membuatnya sesuka hati. Di sini dia bilang katanya menyukai hal-hal yang mendetail, dia bilang di sini kurang menyukai hal-hal yang mendetail. Maka di sini kita bisa simpulkan pernyataan yang di bawahnya itu negasi Ki. Ya. Sekarang berdasarkan penarikan kesimpulan dari modus tollens ya. Modus tollens. Nah, modus tollens, kalau misalnya ada premis P maka Q begini, dan ada premis selanjutnya negasi Q, maka kita bisa tarik kesimpulannya negasi P kayak begini. Kalau di sini dia bilang seorang teliti P bisa membuat rencana bla 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 itu Q, terus dia bilang negasi Q-nya itu nggak suka membuat rencana dan bla bla bla, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa hasil dari kesimpulan ini adalah orang itu nggak teliti ya, karena kan negasi P dari P-nya aslinya, P-nya kan positif kan, tidak maksudnya yang aslinya P itu kan seseorang yang teliti ya, seseorang yang teliti. Nah, dinegasiin berarti kan negatifnya, maka hasilnya berarti orang itu nggak teliti ya. Dari 5 opsi ini berarti yang sesuai jawaban adalah yang A. Jadi jawaban yang soal pertama ini adalah yang A. Di soal nomor 2 kita baca dulu. Banyak ibu hamil masih ragu untuk mengonsumsi madu meskipun madu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Menurut pakar kesehatan, madu aman dan baik untuk dikonsumsi ibu hamil karena memiliki nutrisi yang tinggi. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang memperlemah argumen pakar kesehatan tersebut? Jadi di sini kita ditanyakan mana yang memperlemah argumen dari informasi di soal ini, terutama di informasi yang tempatnya argumen pakar kesehatan. Jadi kita baca dulu di informasi yang pertama alias di kalimat pertama. Di situ dia bilang bahwa intinya ibu hamil itu masih ragu buat konsumsi madu, walaupun di dalamnya itu banyak khasiatnya bagi tubuh. Intinya seperti itu. Selanjutnya ini dari segi pakar kesehatan, bahwa dia bilang katanya madu itu aman dan bagus ya buat diminum ibu hamil, karena alasannya ini yang dikandungnya itu bagus, nutrisinya tinggi. Sekarang untuk mengetahui yang memperlemahnya mana, kita baca dulu ya opsinya. Yang satu, sebagian madu lebah hutan mengandung bakteri yang berbahaya untuk janin. Nah, ini pas banget ya. Karena di sini dia bilang justru kandungannya dari madu itu justru jahat ya, justru mengandung bakteri yang berbahaya buat janin, dan itu kan otomatis mengacu kepada ibu hamil ya. Nah, jadi pernyataan ini bisa ya buat memperlemah informasi yang ada di soal. Kita simpan dulu. Terus beberapa orang tua menyarankan putrinya yang hamil untuk mengonsumsi madu. Nah, ini justru malah mendukung nih,
Kenapa? Karena justru malah orang-orang nyaranin anaknya yang hamil tuh buat minum madu, buat konsumsi madu. Justru ini mendukung dong. Jadi nggak memperlemah ya. Selanjutnya, ibu hamil yang mengkonsumsi asam folat lebih banyak daripada ibu hamil yang minum madu. Nah, ini justru nggak memperlemah atau mendukung ya pernyataan di soal. Karena di sini dia menjelaskan tentang perbandingannya eh, ibu hamil yang mengonsumsi asam folat sama ibu hamil yang minum madu. Jadi nggak relevan lah terhadap yang ditanya di soal. Sebagian ibu hamil merasa lebih bertenaga setelah mengonsumsi madu. Nah, ini mah mendukung ya. Karena kan di sini dia bilang katanya ibu hamil lebih bertenaga, jadi lebih kuat gitu setelah mengonsumsi madu. Nah, ini justru malah memperkuat, bukan memperlemah. Yang terakhir, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi ke dokter jika ingin mengonsumsi madu. Nah, ini nggak memperlemah dan memperkuat ya. Justru ini malah jadi kayak saran gitu. Kalau ibu hamil tuh nanti disaranin buat ke dokter kalau mau minum madu. Jadi ini tidak mendukung maupun memperlemah. Jadi dari yang tadi nih, maka jawabannya berarti yang A ya. Sebagian madu lebah hutan mengandung bakteri yang berbahaya pada janin. Selanjutnya, sekarang di bagian yang kuantitatif ya. Di bagian penalaran umum tapi yang kuantitatif itu biasanya mulai dari soal ke-21 sampai soal ke terakhir tuh, soal 30. Jumlah pengunjung tautan situs olahraga dalam 4 jam pertama berturut-turut adalah 2, 11, 6, dan 15 orang. Pada jam ke-6, jumlah pengunjung tautan 19 orang. Adapun jumlah pengunjung tautan situs pariwisata 4 jam pertama berturut-turut adalah 9, 6, 13, dan 10 orang. Pada jam ke-6, jumlah pengunjung tautan 14 orang. Jika tren jumlah pengunjung situs tersebut konsisten, berapakah jumlah pengunjung di situs masing-masing pada jam ke-5? Nah, ini kan barisan bilangan ya. Karena kan ada bilangan 1, bilangan kedua, dan seterusnya. Ini pun juga. Jadi ini barisan bilangan double ya. Kita ini dulu informasinya. Yang pertama, kita himpun dulu dari yang situs olahraga dulu ya. Dari 4 jam pertama ada 2, 11, 6, 15. Nah, di sini kan bilang informasinya pada jam ke-6 ya. Berarti yang kelima masih kosong nih. Dan sekaligus yang ditanya. Ya kan? Jam kelima tuh, ya kan? Nah, di sini jam yang ke-6 19 orang. Nah, sekarang kita cari dulu polanya bagaimana nih. Nah, sekarang kita lihat dulu tuh. Dari 2 ke 11 kan berarti kan ditambah 9. Ya kan? Coba 11 ke 6. 11 ke 6 berarti minus 5 ya. 11 dikurang 5, 6. Coba dulu. Nah, 6 ke 15 itu berarti tambah berapa tuh? Tambah 9 lagi ya. Nah, ini konsisten nih. 9 nih 9. Nah, kalau begini udah konsisten begini, otomatis kita coba dulu nih yang minus 5 nih ke yang 15. Dari yang 15 coba kita kurang 5 nih. Coba dulu ya. Ini karena kan logika ya, harus menalar gitu. Coba 15 kurang 5 berapa? 10 kan? Nah, dari 10 ke 19 jaraknya berapa? Ya kan? Bener kan? Plus 9. Nah, enak kan begini kan? Udah teratur selang-seling antara plus sama minus. Jadi yang bilangan kelimanya ini yang datang ke situs pada jam kelimanya nih untuk tautan olahraga ada 10 orang. Nah, 10 orang ya. Selanjutnya yang di situs pariwisata ada 9, 6, 13, 10. Yang 5 juga kosong ya. Dan yang diketahui yang ke-6 itu 14 orang. 14 orang. Kita coba untuk kayak tadi ya. Dari satu dulu coba. Dari 9 ke 6 itu berarti berkurang 3. Nah, dari 6 ke 13 bertambah 7 ya.
Oke. Terus dari 13 ke 10 berkurang 3. Sama dong, ya kan? Sama yang di atasnya nih polanya yang di situs olahraga. Kalau begini ya kita ikutin aja coba. Dari yang 10 coba kita tambahin 7 ya. Jadi 17. Dari 17 ini coba kita kurang 3. 17 dikurang 3. 14 kan? Nah, berarti kita udah tahu nih jumlah orang yang ngunjungin situs pariwisata pada jam kelima berarti 17 orang. Jadi masing-masing yang berkunjung ke situs olahraga sama situs pariwisata berturut-turut itu 10 dan 17 orang ya. Di sini berarti jawabannya yang E. Selanjutnya soal perbandingan ya. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen 8:2. 8:2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah. Oke. Jadi di sini kita punya informasi perbandingan gula sama soda kue. Terus juga dia bilang kalau misalnya setiap membuat 10 bungkus permen itu kita pakai 240 gram gula. Oke, kita tulis dulu perbandingan gula dan soda kuenya ya. Ini gula, ini soda kue. Di sini gulanya 8 ya. Gulanya 8. Soda kuenya berarti 2. Dia bilang di sini katanya kan 10 bungkus permen membutuhkan 240 gram gula. Nah, kita bisa langsung tulis aja di bawahnya nih. Di bawah 8 ini. 240 gram gula. Kan? Untuk membuat 10 bungkus permen. Nah, supaya kita tahu berapa gram soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 10 bungkus permen itu, pertama-tama kita bagi dulu 240 sama 8. 240 dibagi 8 berarti 30 ya. Nah, angka 30 ini kita bisa manfaatin buat mengetahui jumlah gram gula, maksudnya soda kue yang dibutuhin buat bikin 10 bungkus permen. Dengan 30 ini kita kalikan kedua. 2 dikali 30 60. Maka untuk membuat 10 bungkus permen itu dibutuhin 60 gram soda kue. Yang ditanyakan bukannya tiap 10 bungkus kue ya. 10 bungkus permen. Yang ditanya itu membuat 30 bungkus. Nah, kan di sini kan baru 10 ya. Nah, kalau mau yang diketahui 30 bungkus permen berarti kita otomatis kali 3 aja. Dari angka 10 ini kita kali 3 dapat 30 kan. 30 bungkus. Yang ditanya kan berat soda kue ya. Berarti berat soda kuenya tuh yang tadi per 10 bungkus itu, kalau mau kita cari yang buat 30 bungkus, otomatis yang 60 gram ini kita kali 3 juga. Gitu. Sama kayak di bawah. Jadi 60 dikali 3 sama dengan 180 ya. Jadi berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah 180 gram. Jadi jawabannya yang E. Nah, soal ini silahkan dikerjakan masing-masing ya, atau mandiri. Nanti jawabannya atau yang ingin didiskusikan silahkan tulis di komentar aja. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau menyimak video ini. Semoga tahun depan ujiannya lancar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.